Ya, sudah pukul 8.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu waktu pukul 9 nanti, saya terlebih dahulu ingin menyapa Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Selamat datang, selamat bergabung di pengajian rutin Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bandung 27 Januari 2021. Ya, sebelum acara dimulai dan menunggu rekan-rekan lain bergabung, saya akan menyampaikan sedikit susunan acara yang akan digelar pada hari ini pukul 9 nanti. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dipandu oleh saya, Raisa Hakim, salam kenal. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan kepala dinas. Lanjut pengajian dari Al-Ustadz Aam Amiruddin. Kemudian ada sesi tanya jawab. Kemudian acara selanjutnya doa bersama Ustadz, dan dilanjut dengan penutupan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji, MM. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Diana R. Kusmana. Yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan eselon 4 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, karyawan dan karyawati serta anggota Dharma Wanita yang berbahagia. Tiada kata yang paling indah, yang paling agung selain ucapan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena atas ridhonya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul bersilaturahmi pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Januari 2021, dalam acara pengajian rutin Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini dan dengan harapan akan berjalan hikmat dan lancar, kita buka dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mengawali acara pada hari ini, kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hajah Yanti Sohro. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala
hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang beruntung. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita simak bersama sambutan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM. Kami persilakan. Dedek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dillah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Pak sebentar ini teh yang hadir teh Pak Ustadz Aam Amiruddin, Nanti di absen Dr. Haji Amiruddin. Mudah-mudahan sudah bisa hadir Pak Aam. Waalaikumsalam. Sudah hadir Pak. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Aam di kesibukan yang padat bisa hadir di pengajian rutin bulanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Hatur nuhun pisan tos atakeun waktosna. Bapak Ibu sekalian, prastruktural, kewajiban kita untuk thalabul ilmi, selain memang melaksanakan tugas sebagai kewajiban, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah buat kita semua. Alhamdulillah, Pak Aam, ada satu yang ingin nanti mungkin juga bisa disampaikan. Sejak ini masih berkeringat nih, barusan baru olahraga, agar imun saya bisa naik gitu, tetap ya. Jadi Pak Aam, mohon juga nanti disampaikan selain temanya temanya yang sudah dimintakan oleh panitia, juga mohon juga nanti dijelaskan terkait dengan sekarang kan lagi musim Bapak Am ya, glowing, apalagi di ibu-ibu nih, banyak ibu-ibu. Apakah nanti terkait dengan sambung rambut, terkait dengan make up, terkait dengan nanti ini tebal-tebal dengan Pak Am ditotok, jadilah fikih kontemporer, mudah-mudahan bisa disampaikan gitu. Saya juga kan sering menyimak apa yang disampaikan ceramah Pak Am tadi subuh juga terkait dengan diskusi masalah dan ini tanya jawab, itu juga sering kita ikuti Pak Am, dan ini sangat cocok diimplementasikan juga di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Apalagi banyak ibu-ibu, banyak juga gadis gitu kan, ingin kelihatan cantik gitu, tapi apakah memang secara fikih, secara syariah memang diperbolehkan atau tidak? Ya boleh kan cantik di depan suaminya, boleh juga cantik barangkali tidak terkait saludi atau orang Islam harus menarik gitu. Tapi kalau dengan tato, dengan ameh itu nanti terus senang angge ya, tapi di tato ameh cepet ameh tebal tapi ameh ini. Nah ini juga mohon Pak Am disampaikan ya sekilas-sekilas saja agar lebih paham bagaimana implementasi syariah dalam kehidupan kita semua. Barangkali itu saja, mohon disimak. Ini kesempatan baik dan jarang pengajian rutin di Gedung Sate juga jarang Pak Am ya. Pengajian rutin di Rembut saya juga jarang ketemu, dan alhamdulillah pada hari ini Pak Am bisa menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Demikian barangkali, dan mohon juga buat teman-teman simak, resapi dan implementasikan. Terima kasih kepada para ibu-ibu dan wanita yang sudah juga menjadi panitia pada pertemuan pengajian rutin bulanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Alhamdulillah Ustadz Aam sudah bergabung bersama kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya mari kita bersama mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Aam Amiruddin LC dengan judul ceramahnya lebih meningkatkan keimanan di masa pandemi. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas beserta karyawan dan karyawati, serta yang saya hormati pengurus Dharma Wanita, yang alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita semua bisa bersilaturahmi dan bermajlis taklim. Semoga nawaitu langkah apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari keberkahan hidup kita. Apalagi sahabat-sahabat sekalian, kita sudah hampir setahun menghadapi musibah yang mendunia, yaitu pandemi COVID-19. Dan tentu saja ini berdampak bukan hanya pada kesehatan, tapi juga pada perekonomian dan otomatis juga akan mengganggu pada kondisi keimanan kita. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana di tengah pandemi ini kita masih tetap bisa menjaga kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ya. Manusia itu hidup dalam keadaan fluktuatif. Kita bisa melihat how people respond to change, ya. Jadi kalau kita bicara tentang keimanan, keimanan itu ada kaitan dengan respon terhadap persoalan. Orang beriman ketika diberi ujian, responnya beda dengan orang yang imannya kuat, imannya sedang, imannya lemah, tidak beriman. Itu beda-beda responnya. Nah, how people respond to change, bagaimana manusia itu merespon perubahan yang kadang-kadang tidak nyaman seperti yang kita alami sekarang ini. Semua kehidupan kita banyak berubah total dengan kondisi pandemi sekarang ini. Ada yang menyangkal, Bapak Ibu, ada yang frustasi, bahkan ada yang depresi putus asa. Nah, ini gambaran keimanannya. Tapi ada juga ketika dia menghadapi musibah, menghadapi penderitaan, ada orang yang mencoba merubah diri, mencoba mempelajari, menerima keadaan, sampai mencapai suatu integritas, ya, integritas kepribadian yang dahsyat. Jadi gini, ketika kita menghadapi suatu persoalan, nah di situ diuji ilmu kita, kedewasaan kita, tentu saja iman kita. Nah, Ibu punya suami yang soleh, nah, responnya bagaimana, Bu? Suami Ibu teh kasep, pinter, tajir, ya, bager. Nah, respon Ibu gimana kalau punya suami kasep, pinter, bager, soleh, tajir? Dia teh anak tunggal, ibu bapaknya udah pada tua banget, terus ibu bapaknya tuh udah kaya banget gitu loh. Nah, coba ya, ibu punya suami kayak gitu. Kalau temen ibu yang satu lagi suaminya teh kerema butut, bodoh, ya kan gitu. Miskin, dolim, diajak ngobrol teh nyambung, gawe ngoprek japati, main lang-layangan, ngusep, gawe teh tah. Kira-kira respon ibu pertama dan ibu kedua beda apa tidak? Pasti beda ya. Nah, responnya itu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam jiwanya, apa yang ada dalam hatinya. Jangan jauh-jauh lah. Bapak Kepala Dinas menginstruksikan sesuatu yang bersifat pekerjaan. Ya. Nah, ini teman-teman meresponnya macam-macam. Jadi kalau Pak Kepala Dinas itu
menerapkan satu aturan baru atau harus menyampaikan aturan baru dari pusat, harus begini-begini. Ada karyawannya. Nah, walaupun ieu teh hese tapi dipelajari, ya kan gitu. Tapi ada juga nu kieu, geus naon deui wae atuh ieu teh. Kamar ge can kaharti, ayeuna geus aya nu anyar deui tah gitu. Jadi orang tuh responnya beda-beda, kan gitu. Ya. Ada pengajian seperti pagi ini, aya nu alhamdulillah pangaosan, excited. Aya oge, aya ngaji deui, da anger kitu-kitu keneh ngaji mah. Nah, beda-beda responnya teman-teman sekalian. Nah, ternyata how people respond to change. Nah, bagaimana manusia itu respon sebuah perubahan ya. Saya tadi kasih gambaran ini. Ada yang denial, frustration, depression, tapi ada juga yang acceptance, integration, ya gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akui bahwa musibah yang kita hadapi sekarang yaitu pandemi, apalagi di negeri kita kudu banyak bertafakur, bertobat, berzikir karena bertubi-tubi ya. Ada longsor, ada banjir, ada gempa, ada gunung meletus. Wah, dahsyat sekali ya. Nah, ketika kita menghadapi ujian, ya, pandemi itu merupakan sebagai ujian. Nah, ujian dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah fitnah dan musibah. Fitnah dan musibah itu, kalau fitnah itu ujian yang bersifat personal. Kalau musibah itu ujian yang dirasakan oleh banyak orang. Contoh, ada yang diuji oleh anak yang tidak soleh. Nah, itu namanya fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, karena personal. Si A diuji dengan anak yang tidak soleh. Si B diuji dengan istri yang tidak soleh. Si C diuji dengan suami yang tidak. Itu private. Itu namanya fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi kalau musibah itu dirasakan oleh banyak orang. Banjir itu dirasakan banyak orang. Longsor, ya, pandemi, itu namanya musibah. Makanya musibah itu suatu yang menimpa diri kita dan tidak menyenangkan dan banyak yang merasakannya. Seperti pandemi ini musibah. Kenapa? Dirasakan oleh orang banyak begitu. Banjir itu musibah, tapi anak yang tidak soleh ya boleh jadi dirasakan oleh orang tertentu. Si A anaknya tidak soleh, si B mah baik-baik saja. Nah, itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu ujian yang lebih bersifat private gitu. Ya, biar jelas ya. Nah, jadi yang namanya pandemi itu merupakan ujian, musibah. Nah, ujian itu bisa menjadi berkah. Nah, ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia itu cara untuk menyeleksi. Musibah yang menimpa diri kita, COVID-19 itu menyeleksi. Siapa di antara kita yang makin dekat dengan Allah, siapa di antara kita yang makin jauh dengan Allah. Saya mencoba memetakan suatu penelitian, Ibu Bapak sekalian. Ya, Anda pernah dengar nggak di masa COVID ini di Jawa Barat perceraiannya meningkat dahsyat, bahkan ada di satu kota. Saya tidak perlu sebutkan kotanya, bisa ayah orang dinya di dia. Nah, kan gitu. Itu kebayang nggak perceraiannya meningkat bukan 100% lagi. 200% lebih. Jadi kalau waktu belum pandemi sebut saja di kota itu ada yang cerai dalam setahun itu 100, nah di masa pandemi itu 200 lebih. Berarti kan 200% lebih. Di kota mana? Mau disebutkan, bisi aya orang dinya. Gitu. Nah, isi ada orang situ. Nah, jadi terjadinya pandemi itu ada yang malah jadi bercerai, Pak. Dan suaminya di rumah terus. Ternyata berantem kan gitu karena WFH kan gitu. Tapi ada juga yang justru di masa pandemi itu dia bilang sama saya, aduh Ustadz, saya rumah tangga 17 tahun. Saya baru merasakan nikmat berumah tangga itu sekarang, Ustaz.
kemana-mana bareng sama istri, kemana-mana bareng sama anak. Kan saya WFH, Ustaz. Jadi di rumah kerja teh. Duh, saya bisa merasakan kedekatan dengan istri, kedekatan dengan anak. Jadi ada yang WFH itu dia merasakan betapa indahnya berumah tangga. Tapi ada yang dengan WFH itu betapa rumah tangga itu ternyata ribut deh, berantem deh. Nah, hari Anda yang mana, teman-teman sekalian? Anda yang mana? Nah, insya Allah ya, di kedinasan Bapak Ibu mah jika nama makin dekat dengan anak, makin dekat dengan istri, makin dekat dengan suami ya. Suami teh jadi sok ngabantuan masak lah, ya kan gitu. Suami teh jadi resep beberes gitu. Sampai ibu teh merasa karasa gitu ayah suami teh. Nah, tapi ayah oge nu rudet. Ayah salah kita rudet mendingan si ayah teh ngantor atau udah di imah wae mah rudet mama teh cenah. Gawe teh gogoleran, ngarokok di kolor cenah kan gitu. Ya, nah jadi Bapak Ibu, saya lagi cerita apa nih? Ujian itu bisa menjadi ini penyeleksi. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan beriman padahal belum diuji? Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pandemi yang kita alami sekarang, ujian yang kita alami sekarang, semoga itu menjadi bagian dari keberkahan. Ya, seperti yang di ayat tadi. Nanti akan kelihatan siapa orang yang dekat dengan Allah, yang bertambah imannya atau yang jauh. Nah, kalau kita makin dekat dengan Allah, maka itulah yang disebut dengan berkah. Apa itu berkah? Berkembang dan bertambah dalam kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita dengan berbagai ujian yang kita terima ini makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan keluarga, makin berterima kasih kepada Allah, makin bekerja keras, makin sungguh-sungguh, nah berarti ini berkah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, tiap bulan masih dapat gaji, ya. Kurang lebih saya baca kemarin 7 juta. Di Indonesia ini ada yang diberhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan. Dirumahkan 7 juta se-Indonesia. Jadi boro-boro dapat gaji. Dia bingung gimana menghidupi keluarga. Teman-teman, alhamdulillah, tiap bulan masih gajian, ya gitu. Alhamdulillah. Masa Anda tidak berterima kasih kepada Allah? Maka kudu berkah. Kudu semakin berkembang dan bertambah dalam kebaikan. Nah, sikap manusia dalam menghadapi pandemi memang ada 2. Ada yang tidak menerima kenyataan, ada. Ya, uring-uringan, memberontak. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan keraguan. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ditimpa kebaikan ia merasa puas. Tapi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhih. Ketika ditimpa ujian, utiap penderitaan, dia menolak. Dia enggak mau terima kenyataan itu. Khosirad dunya wal akhirah. Sungguh ia rugi dunia akhirat. Wahwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Kenapa? Kalau kita diuji dengan penderitaan, menolak itu kerugian yang nyata. Udah mah kita teh menderita, nggak berpahala. Saya kasih contoh, orang diberi sakit, dia berontak, ya. Kenapa saya diberi sakit seperti ini? Wah, ngomel sama Allah tuh. Ya Allah, saya sudah hidup sehat, saya udah ikut protokol kesehatan, tapi kenapa saya kena juga COVID? Rugi dunia akhirat. Di dunia dia sakit, pahala dia nggak akan dapat. Tapi kalau orang menerima, dia sakit, tapi tetap mendapatkan pahala kebaikan. Jadi, saudara-saudaraku tercinta, ada orang yang memang khosirad dunya wal akhirah. Dia rugi dunia akhirat. Ibu, di sini ada nggak yang suaminya tidak soleh? Kalau ada, jangan rugi dunia akhirat.
Di dunia Anda menderita, punya suami dolim, akhirat nggak dapat apa-apa. Nah, jadi jangan sampai begitu. Kita diuji dengan anak yang tidak soleh, tapi kita nggak mau terima, rugi 2 kali. Dunia nggak berpahala, ya, menderita iya, gitu. Jadi kita ini jangan sampai menolak. Kenapa? Karena begitu kita menolak, kategorinya adalah khusronum mubin, ya. Nah, tapi ada juga yang menerima dengan ridho. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya, dan mereka katakan cukuplah apa yang Allah berikan kepada saya. Tadi Pak Kepala Dinas sudah menyinggung, Bu, kalau ibu tidak ridho dengan apa yang Allah berikan, alis diuprak-oprek, kan gitu. Ya kan karena Anda nggak ridho dengan apa yang Allah kasih. Kan alis teh ku Allah teh tidak boleh kita ini dicukur alis teh, Bu, digunduli teh nggak boleh. Kenapa coba? Kenapa? Kalau dirapihkan boleh. Kenapa coba nggak boleh? Sebab kalau ada keringat, kita ada alis, tek nggak akan ke mata, dia teh bemper ka dia teh. Talang mun dina cai hujan mah cep ka dia tah gitu. Ku ibu teh diilangkan alisna. Atuh keringat teh asup kana telinga. Gitu. Kana telinga, kana mata. Nah, jadi kana telinga, kana mata, ya. Gitu. Bulu mata fungsinya apa, Bu? Sensor. Jadi kalau ada benda mau masuk, nah, bulu mata itu jadi sensor langsung mata Anda cep nutup. Iya madar ditambahan atau bulu mata anti badai, ya kan? Ditempelkan. Jadi sensor nanti jadi mati. Dah tuh dah boro-boro binatang kecil badai wae. Ya, namanya juga bulu mata anti badai. Badannya diguling ya kok ku badai, bulu mata nama anger kuat kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, ya, ayah yang sudah punya hidung karena tidak nerima dengan apa yang Allah berikan, diuprak-oprek atau jadi menyon dah gagal kan gitu. Bibir udah ku Allah dikasih diuprak-oprek atau jadi jeding kan. Tapi katanya ayah nama ada yang menjedingkan bibir teh ayah. Jadi katanya bibir teh mun bengkak Pak Kepala Dinas mun bareuh eta teh sae atuh disuntik gitu ya. Bareuh gitu. Orang makan mun bareuh ditutupnya teh ieu mah justru dioperasi ame ieu teh melendung gitu ka dieu melendung. Cenah mah seksi, cenah kan gitu. Nah, itu karena tidak menerima kan gitu. Karena tidak menerima, teman-teman sekalian. Nah, makanya di dalam ayat ini jadilah orang yang alladzina radau. Radau itu apa? Ridho. Walau annahum radu, maaf bukan radu. Radu ma atahumullah. Sekiranya mereka selalu ridho dengan apa yang Allah berikan. Lalu kita katakan hasbunallah, cukuplah bagi saya mah yang Allah berikan, yang Allah titipkan, cukup. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasul. Maka Allah dan Rasulnya akan memberikan karunia. Tuh, Bu, Pak. Jadi kalau kita ingin dapat karunia dari Allah dan Rasul mah ampi, terima apa yang Allah berikan pada kita. Syukuri apa yang ada di genggaman kita, ya. Bapak-bapak syukuri istri kita, entong mensyukuri istri batur. Kan aya nu hari ka batur, ka istri batur meni bager, ya kan gitu. Ani, Rita, Sinta, Tuti, Wiwi, ayo dahar jeung bapak sana di restoran, di traktir kan gitu. Hari istri ngajak makan mah ayah makan di restoran, keur covid kumaha mamah teh kalau kadahar di restoran keur covid ya teh, tapi dia teh sering ngajak Ani, Sinta, Wiwi, Ica, Dela tah ya makan siang traktir di restoran nu mahal kan gitu. Kan eta teh istri-istri batur sebenarnya mungkin gitu. Nah, hari istri sorangan teu bager. Tah, berarti ini teh tidak ridho dengan apa yang Allah beri. Kudu nama kalau kita merasa ridho dengan apa yang ada di genggaman kita,
maka Allah akan memberikan karunia. Itu kan janji Allah, teman-teman sekalian. Nah, coba Anda lihat. Cukuplah Allah bagi, maka Allah dan Rasulnya akan memberikan karunia. Akan memberikan karunia. Oke, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, sekarang mari kita pupuk keimanan saat menghadapi pandemi coronavirus. Bagaimana cara memupuknya? Satu, tapaki hidup dengan ikhlas. Mulai dari sini ya, teman-teman. Kan rugi kalau kita menapaki hidup tidak dengan keikhlasan. Udah mah capek, kita nggak dapat apa-apa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Mereka hanya diperintah menyembah Allah semata-mata. Jadi semata-mata menjalankan agama. Teman-teman sekalian, pergi Anda pagi, pulang sore, melayani masyarakat. Kebayang tuh, kalau Anda melakukan itu lebih karena sekadar melaksanakan kewajiban sebagai PNS, sebagai ASN, coba. Capek. Ya, capek. Coba kalau kita melakukannya atas dasar karena Allah. Bahwa kita ikhlas melaksanakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah jadi pegawai negeri. Maka Anda melaksanakannya dengan keikhlasan sehingga pergi dan pulang tidak menjadi beban. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalat wa yutuz zakat wa dzalika dinul. Jadi mulai dari sini. Kalau kita ingin menjaga iman kita bagus, mulai dari sini. Jadi istri tapaki hidup dengan ikhlas, jadi suami lakukan dengan ikhlas, jadi karyawan lakukan dengan ikhlas. Semata-mata menjalankan agama Allah. Nah, kita hadir di sini semata-mata menjalankan agama Allah. Ya, begitu. Itu yang pertama. Oke. Kalau boleh saya izin, host bisa ya mute semuanya ya. Kecuali saya yang tidak di-mute. Bisa nggak ya? Hostnya siapa ya? Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, terima. Jadi satu, ikhlas. Dua, terima dengan ridho. Apapun yang menimpa diri kita, terima dengan ridho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ditimpa ujian, di saat ditimpa kesulitan, saat penderitaan, terima dengan ridho. Kalau kita menerima dengan ridho, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin selalu mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah, maka poin yang kedua, terima apapun yang Allah tetapkan kepada kita, apapun itu. Kita diuji dengan penyakit, terima. Kita diuji dengan suami yang tidak soleh, terima. Kita diuji dengan anak yang tidak soleh, terima. Kita diuji dengan pekerjaan yang rumit, dengan beban-beban yang luar biasa, terima. Nah ini, jadi rumus pertama, tapaki hidup dengan ikhlas. Yang kedua apa? Terima apapun dengan kelapangan hati. Nah, saya pernah syukuran, jadi pembicara syukuran 50 tahun rumah tangga. Oh, ya. 50 tahun rumah tangga. Kamu teh. Ya. Menarik. Ya bukan masalah menarik, ini teman kemana lama? Bukan mau piknik. Ini teh ada hostnya enggak ya? Ada yang ngatur enggak ya? Biasanya hostnya suka matiin semua nih. Ini Bu Isma masih bocor. Aduh, Bu Isma. Coba di off kan Bu ya. Nah gitu ya Bu ya, biar semuanya teratur.
Maaf Bu, Pak, saya mah dosennya jadi lamun aya nu kararieu teh sok greget gitu tah ya. Jigana penceramah lain mah cicing we, kan ari saya mah da penceramah jadi dosen oge mata mun aya nu kieu teh sok rudet. Nah, tos sok pareuman tah. Bu Isma tos pareum. Urang cek deui saha nu hurung keneh ya. Oke, ya. Yang nyala hanya saya sekarang ya, sekali ewang. Sama host ya. Berdua yang boleh nyala sekarang. Host dan saya gitu. Oke, kita lanjut. Naonnya tadi teh ngobrol kenaon tadi teh? Oke. Ya, jadi Ibu Bapak, saya pernah ceramah di salah satu syukuran 50 tahun pernikahan. Ya. 50 tahun pernikahan. Ternyata, saudara-saudara sekalian, ketika saya tanya, Bapak, ya Bapak tiasa rumah tangga 50 tahun gimana itu? Ibu bisa rumah tangga 50 tahun tuh gimana? Jadi saya ingin mencari ilmu. Karena ayah nu 3 tahun geus cerai, 7 tahun dah cerai, 15 tahun cerai, 20. Ini 50 years, setengah abad. Kebayang sama Anda. Setengah abad itu bukan waktu yang sebentar. Mereka bareng setengah abad. Saya tanya, Bapak, Ibu, ini rahasianya apa? Ternyata beliau mengatakan, cenah Ustad, sakata we, rumus nama. Tampi. Bahasa Indonesianya gini, satu kata saja Ustad, terima. Saya terima apa adanya istri saya. Kata istrinya, saya terima apa adanya suami saya. Karena dialah yang ditakdirkan untuk saya. Gitu. Bapak Ibu, yang jadi suami atau istri kita itu yang Allah takdirkan. Bukan yang kita pilih. Anda milih-milih hari itu ditakdirkan ku Allah mah mau jadi. Ya. Ada enggak di antara teman-teman di sini yang menikahnya itu bukan dengan orang yang kan ayah nu pacaran 7 tahun terjadi, baru ketemu di 3 bulan jadi, teman-teman sekalian. Jadi yang menjadi jodoh saya, yang menjadi jodoh Anda itu yang ditakdirkan Allah. Jadi kumaha tuh, terima saja. Nah itu yang bahasa Al-Qur'annya, alladzina idza asabatu musibah. Kalau menerima kelebihan mah bukan musibah. Saya tadi contohkan. Bapak gaduh istri teh geulis, pinter, soleha, ya, anak tunggal, ibu bapaknya udah pada tua dan ibu bapaknya teh meninggalkan kekayaan yang luar biasa sekali. Saya yakin Anda akan ridho lah punya istri seperti itu. Nah, yang tidak ridho, yang butuh energi itu kalau pasangan hidup kita diwarnai dengan segala kekurangan-kekurangan itu. Nah, disitulah kita butuh satu energi yang disebut menerima. Makanya Bapak yang rumah tangganya 50 tahun, beliau katakan kuncinya cuma satu, terima yang Allah takdirkan untuk kita. Nah, Ibu Bapak ini yang saya sebut di sini terima dengan ridho. Yang ketiga, pupuk iman dengan nasihat. Saudara-saudara sekalian, ya, kalau Anda lihat di surat Ibrahim ayat 24-25, iman itu kan seperti pohon. Ya enggak sih? Dalam surat Ibrahim ayat 24-25 diungkap iman itu seperti pohon. Seperti tanaman. Tanaman itu akan berbuah, akan rindang apabila si pemiliknya merawat, mengendalikan hamanya, memberikan pupuk, menyirami, ya, melihat berapa matahari yang harus dia terima, maka tanaman itu akan subur. Ada tanaman yang nggak boleh langsung kena matahari, ada yang harus, ada yang tidak boleh kena air terlalu banyak, ada yang kudu kena air terus. Nah, iman itu seperti tanaman. Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan thayyibatan
Kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu perhatikan? Iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh. Seperti tanaman yang bagus. Asluha tsabitun. Akarnya itu kuat. Far'uha fis sama. Daun, ranting, mereka itu subur. Ya, rindang. Bukan hanya rindang. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia memberikan buah setiap saat dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahul amthala linnas. Demikianlah Allah buat perumpamaan bagi manusia. La'allahum yatadzakkarun. Semoga manusia itu sadar. Nah, kalau Allah mengumpamakan iman itu seperti tanaman, maka tanaman itu kita siram, kita pupuk. Sementara kalau iman itu kita siram, kita pupuk dengan nasihat. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang mendengarkan nasihat lalu mengikuti yang terbaik, mereka itulah orang-orang yang dapat hidayah dan mereka itulah orang yang mempunyai akal sehat. Jadi supaya iman kita tumbuh dengan bagus, jalani hidup dengan ridho, dengan ikhlas, kemudian terima apapun yang menimpa diri kita dengan lapang hati, dengan keriduan, lalu pupuklah iman kita dengan nasihat. Kita kudu sering mendengarkan nasihat. Lewat apapun, bisa lewat Instagram, dan media sosial lainnya, bisa lewat radio, termasuk kita hari ini kumpul itu sebenarnya sedang memupuk iman. Alladzina yastami'unal qaul, mendengarkan nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang baik. Tapi bukan hanya pandai mendengarkan, fayattabi'una ahsana. Mereka mengikuti apa yang terbaik, mengikuti apa yang paling baik. Jadi bukan hanya rajin mendengar, tapi mengikuti. Kemudian yang keempat, saudara-saudara sekalian, jangan khianati amanat. Ya, Surat Al-Anfal ayat 27. Semua yang hadir di sini, kita ini memegang amanah. Amanah apa? Di sini ada yang jadi ayah, amanah. Jadilah ayah yang amanah. Jadilah ibu yang amanah. Jadilah karyawan yang amanah. Jadilah warga negara yang amanah. Jadi kalau iman kita ingin bagus, maka ingat amanah yang ada di genggaman kita. Teman-teman itu oleh Allah diberi amanah di kantor. Saya diberi amanah untuk mengajar di kampus. Kita semua itu punya amanah. Itu amanah yang bersifat publik. Jadi teman-teman yang hadir di sini di kantor, Anda punya amanah publik. Kudu melayani masyarakat, kudu memberikan arahan, dan seterusnya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Begitu kita pulang ke rumah, kita punya amanah private. Apa itu amanah private? Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, ya, boleh jadi di sini ada adik-adik saya yang belum menikah, sebagai anak, itu juga merupakan amanah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tahunullaha war rasul. Jangan kamu khianati amanah, jangan khianati Allah dan Rasul, jangan khianati agamamu. Wa tahunu amanatikum. Jangan kamu khianati amanat yang ada di genggaman kamu. Ada nggak di sini yang suka nonton drama Korea berseri-seri gini kan? Ya kan? Wah, nepi ka suami teu kaurus kulantaran nonton drama Korea. Anak nanyain pelajaran, teu kaurus da ibuna nonton drama Korea, kan gitu. Sholat maghrib ya udah mepet-mepet ya, Isya sampai jam 10 ngudag drama Korea. Hati-hati, bukan tidak boleh nonton drakor, silahkan nonton drakor, tapi jangan lupa amanah utama kita apa? Amanah utama kita sebagai hamba Allah. Kalau di rumah, ibu boleh
nonton drakor tapi laksanakan amanah sebagai istri. Aya teu bapak-bapak di dia kalau di rumah teh main game terus ya kan gitu. Nah, hati-hati Anda sebagai ayah kudu memberikan contoh yang bagus kepada anak-anak. Kenapa? Jangan sampai jadi ayah yang gawe teh main game. Ya kan gitu. Sampai anak teh nyontoh keburukan game kita. Nah, kan sekarang ini banyak yang mengeluh. Istri yang mengeluh, ya Allah Pak Am, suami saya pulang dari kantor teh kalah main game gerak. Jadi anak saya teh kabawakeun ku bapakna. Nah, sekarang ini tidak sedikit anak yang dirusak oleh orang tuanya. Dirusaku orang tuanya kalahkan nonton drakor melulu, dirusaku bapakna kalahkan main game melulu. Nah, anak nu rusak teh berarti tidak menjalankan amanah. Itu amanah yang bersifat private ya, Ibu Bapak. Jadi ada amanah publik seperti yang ada di genggaman Ibu Bapak sebagai aparatur sipil negara ya. Berarti Anda itu punya amanah gitu. Publik, bersifat publik. Nah, saya amanah publik saya punya SK sebagai dosen. Saya punya kewajiban sebagai dosen. Berapa SKS saya kudu mengajar. Bagaimana saya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana saya melakukan penelitian. Itu amanah saya sebagai dosen. Nah, amanah Ibu Bapak sebagai ASN apa? Gitu. Yang kelima, saudara-saudara, terus berjuang, berikhtiar. Fa'idha faragta fansob wa ila rabbika farghab. Kalau kau selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan lain dengan kerja keras dan dengan kesungguh-sungguhan. Jadi ternyata orang beriman itu setiap satu selesai dia kerjakan yang lainnya, dia kerjakannya. Jadi hidupnya itu dinamis, tidak begitu-begitu aja. Selesai ini kerjakan itu, selesai ini kerjakan itu. Dan jangan pernah kita melalaikan apa yang harus jadi tanggung jawab kita. Kalau memang kita bisa kerjakan 10 menit, 10 menit. Kalau memang kita bisa kerjakan 7 menit, 7 menit. Jangan sampai yang 7 menit dibilangin 5 jam. Yang kewek hadiah-hadiahnya anjingnya gitu. Padahal sebenarnya waktu itu juga bisa Anda kerjakan. Misalnya ada masyarakat datang ke kantor Bapak, ya, butuh approval atau apa. Kalau memang kudu proses panjang ya bilang, Bapak besok kesini lagi ya, karena ini harus saya rapatkan. Udah bener gitu. Tapi kalau cuma tepira cuma ngecek gitu aja, ya 10 menit gak beres, anjingnya dia deh. Kenapa sih kudu anjing? Antosannya 10 menit ku abdi dilereskeun. Song, beres. Kenapa? Jangan suka menangguhkan. Fa'idha faragta fansob. Nah, itu bagian dari profesionalisme kita kan gitu. Kalau mahasiswa saya sudah WA, Pak, tesisnya sudah saya emailkan, langsung saya dibaca. Langsung saya komentari. Tuh kudu berhari-hari. Kalau memang tidak ada yang saya kerjakan, ya sudah, apa susahnya kan gitu. Yo mah cuma bab 1 saja saminggu ya, bari baca nama paling 5 menit gitu. Nah, itu kan artinya apa? Kita kudu jadi orang yang kalau selesai kerjakan lagi. Maka hidup kita akan penuh makna, teman-teman sekalian. Siapapun diri kita ya. Ibu kalau ada baju yang harus diberesin, beresin. Ulah ieu mah dibongkar lemari teh. Lur weh, tibal pabalata kan gitu. Ya. Enggak, mamah teh mau beberes tapi jadi asa hoream. Bereskeun ya. Ari ngabongkar mah gampang. Bereskan. Fa idza faragta fansob. Kalau kau selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lainnya. Ya. Gitu. Oke. Ini tolong dibuka share screen saya ya, dikunci. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus yang keenam, bersahabat dengan kesulitan. Bersahabat dengan musibah, ya. Jadi kita ini kalau imannya ingin bagus, harus selalu bersahabat dengan ketidaknyamanan, gitu. Biasanya Bapak Ibu di kantor teh
di ASEAN gitu. Ternyata ada anjuran sekarang mah kudu dibuka tah jendela teh. Jendela dibuka. AC di parlemen misalnya. Ya udah, kita bersahabat dengan kesulitan. Aduh, cenah. AC kudu di parlemen ya teh. Besi ngulibek udarana. Kalah kapake angin gitu, angin gelebug naon sih. Kalau Anda tidak menerima, tidak bersahabat, jadi menderita. Coba, Asiyah itu punya suami yang dolim. Tapi dia tidak minta diganti suami. Ya. Tapi nanti balasannya surga. Kenapa dia nggak mau ganti suami? Coba Bu. Ibu, kenapa Asiyah tidak mau ganti suami? Daraja suamina. Kan gitu lebar atau diganti oge. Hari ibu makan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa nggak mau ganti suami? Daraja tuh suamina teh, ya kan? Nah, kata Asiyah, ya Allah beri saya istana di surga nanti. Jadi dia bersahabat dengan ujian. Ada yang diuji dengan sakit, ya kan gitu. Aya nu roromehen teh, menderita pisan. Tahu kan roromehen, Bu Pak? Roromehen teh perpecahan di antara suku ya. Jadi kaki kita ini mengalami perpecahan. Nah, tapi kalau kita menerima kenyataan, da kaki saya mah roromehen, ditampi we. Bersahabat dengan roromehen, tidak menderita. Ya. Bersahabat dengan penderitaan. Itu akan membuat kita happy, akan membuat kita nyaman. Ingat, Allah tidak akan mengubah suatu kondisi kecuali kita mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kudu ada upaya mengubah. Ya jigana banjir teh masih terus we aya kalau kelakuan kita tidak berubah. Da di Bandung mah hebat atuh. Aya nu miceun kasur sok kasusukan. Kasur dipicen kasusukan atuh andir banjir, bener nggak? Coba lihat di berita tuh, sampai saya geleng-geleng kepala. Aya gitunya di Bandung ini jelema anu tega micen kasur, ya? Kabayang tuh, mempet tuh di mana? Di andir, atuh andir nutarana banjir, jadi banjir. Setelah itu teh ketahuan. Digorong-gorong teh aya kasur spring bed. Tahu nggak spring bed nu aya peran teh? Kabayang sama Anda tuh. Kalau kelakuan kita masih kayak begitu, ya penderitaan demi penderitaan akan terus kita alami. Jadi ternyata ya kita ini butuh bersahabat dengan ujian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka berjuang untuk menyelesaikannya. Nah ini yang saya sebut dengan istilah bersahabat dengan musibah atau dengan ujian. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang namanya manusia itu naik turun. Naik turun, ada saat menerima, ada saat berontak, terus aja naik turun. Nah, kita kudu mampu mengendalikan hawa nafsu kita, nafsu buruk kita. Wa amman khaufa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia menjaga dorongan buruknya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga lah tempat kembalinya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dorongan buruk itu akan selalu ada pada diri kita. Dorongan malas, dorongan dendam, ya, dorongan sombong, itu teh selalu ada pada diri kita. Jangan sampai kita merusak amal-amal kita itu dengan pamer kan gitu. Saking gampangnya pamer sekarang mah tahajud wae diobrolkan atau di IG. Alhamdulillah tadi malam hamba bisa tahajud dengan meneteskan air mata. Terima kasih ya Allah. Menurut Anda perlu henteu sih tahajud diomongkeun dina WA Anda, dina Instagram Anda, di-upload ke grup. Menurut Anda perlu henteu sih? Asa teu perlu cek saya. Ya. Nikmatna tahajud sampai di-upload. Memang pakai alhamdulillah. Hamba bersyukur tadi malam bisa tahajud ya Allah.
Tapi kata saya asa perlu gitu. Alhamdulillah, hari ini hamba bisa duha sebelum ke kantor. Teman-teman, duha ya, duha. Ya kalau mau ngajak duha, share keutamaan duha. Ini jangan, alhamdulillah, saya sudah bisa duha 12 rakaat. Teman-teman duha ya, gitu. Itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, berarti kita tidak bisa mengendalikan nafsu pamer kita. Nafsu pamer kita. Nah, maka supaya iman kita tidak turun, tugas kita adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Wa amman khofa, yang takut kepada keagungan Tuhan. Wa nahan nafsa anil hawa, menahan diri dari nafsu buruk. Surga lah tempat kembalinya. Yang kedelapan, ya, tentu saja kita dianjurkan untuk memanjatkan doa. Karena doa itu senjatanya orang beriman. Banyak penelitian-penelitian tentang doa. Orang yang berdoa itu jiwanya lebih tenang. Pernah ada penelitian orang yang sakit. Yang satu berdoa, tawakal, yang satu tidak. Ternyata ini penelitian orang yang sakit kanker. Jadi sakit kanker itu kan bisa terlihat penyebarannya. Ada orang yang sudah diperhitungkan, diperkirakan, ini orang kayaknya tidak akan kuat 1 tahun. Kalau lihat penyebaran kansernya. Tapi ternyata dia kuat 3 tahun. Ternyata orang itu sering berdoa, pasrah total ke Allah. Ya Allah, beri hamba kesehatan. Oh, doa gawe teh. Maka imunitas dia akan meningkat. Daya tahan tubuh dia jadi kuat dan itu akan menahan pertumbuhan sel kankernya, ditahan oleh ketawakalannya. Sementara yang satu lagi, dia putus asa. Dia tidak ada harapan hidup, maka sel kansernya itu cepat sekali. Karena daya tahan tubuhnya lemah. Orang itu sudah hopeless, sudah putus asa. Nah, teman-teman sekalian, maka untuk supaya iman kita tetap memiliki kualitas yang bagus, tentu saja kita tidak lelah untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Nah, yang berikutnya ini yang tidak boleh dilupakan. Yakini apapun ada balasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat kejahatan, kerugiannya untuk dirimu sendiri. Nih teman-teman sekalian. Apa yang saya dan Anda lakukan hari ini, itu pasti suatu saat akan kita panen. Kalau kita menanam kejujuran, menanam jiwa amanah, menanam kerja keras, satu saat kita akan memanen semuanya. Tapi kalau kita menanam kebohongan, menanam dusta, menanam perbuatan dosa, maka nanti juga akan kita panen. In ahsantum li anfusikum. Jadi jika kamu berbuat baik, berarti kebaikan untuk dirimu. Tapi kalau berbuat buruk, keburukan juga untuk dirimu. Nah, saudara-saudara sekalian, yuk kita bismillah, pupuk keimanan untuk meraih keberkahan dengan 9 langkah yang sudah saya tadi sampaikan. Itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. 45 menit sudah saya sampaikan ya. Karena kalau ceramah di Zoom itu menurut penelitian maksimal 45 menit. Nggak boleh lama-lama. 30 menit juga cukup. Nah, saya serahkan lagi ke Ibu Raisa ya, ke moderator. Mangga, mau ada tanya jawab boleh, mau ditutup juga boleh, bebas. Silahkan saya serahkan ke moderator. Terima kasih sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara utamanya ceramah sudah kita laksanakan. Akan ada sesi tanya jawab
dan dibatasi 3 orang penanya. Silakan, ini materinya sangat menarik Ustadz. Termasuk saya juga agak kesentil sebenarnya, karena kemarin sempat ada di fase yang nggak stabil. Saya juga kan seorang ibu rumah tangga, punya kegiatan, tiba-tiba harus dirumahkan dan anak-anak juga sekolah di rumah. Nah, di situ saya mengalami fase emosi yang tidak stabil, padahal kewajiban mendidik itu ada di tangan saya. Tapi kemarin sempat nih ada peningkatan emosi yang kurang stabil gitu, jadi sering marah-marah. Nah, jadi dari ke-9 poin ini tuh benar-benar jadi masukan buat saya, alhamdulillah jadi lebih tercerahkan. Nah, untuk Ibu Bapak barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan, mumpung ada Ustadz Aam di sini yang akan menjawab. Dibatasi 3 penanya ya, boleh diaktifkan speakernya untuk yang mau bertanya. Ibu moderator sebenarnya tidak harus bertanya, Iya. menambahkan juga tentu sangat bagus ya. Iya. Atau berbagi pengalaman seperti Ya, saya tadi ya. betul. Iya, ini katanya Ibu Heni ada pertanyaan, boleh diaktifkan Ibu Heni. Iya Pak Ustadz, Mangga bila Bu. kita dikasih ujian, Iya. tetapi itu kan apa yang dituduhkan sama mereka kami itu tidak benar, itu kan termasuk mendolimi ya Pak Ustadz ya. Tetapi saya selalu lari ke masjid, tapi saya ngedoainnya terus terang, ya Allah berikan dia apa yang dia sakiti sama saya. Sebenarnya itu nggak boleh. Gimana itu Pak Ustadz? Ya Bu Heni ya. Itu aja pertanyaannya Bu. Oke. Ibu moderator. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sami-sami. Bu moderator langsung aja ya. Iya, Satu-satu boleh, ya. silakan Ustadz. Oke, Bu Heni. Manusia itu selalu ingin membalas apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Itu tuh manusiawi banget, ya. Nah, di dalam Islam kalau kita dizolimi, kita boleh membalas dengan yang selevel. Tapi lebih boleh lagi, lebih bagus lagi, wayadrouna bil hasanati sayyi'ah. Kamu balas keburukan orang dengan kebaikan. Misalnya gini, ya Allah, saya difitnah oleh orang itu. Ya Rob, biar dia merasakan betapa sakitnya difitnah itu. Berikanlah kepada dia rasa sakit seperti yang saya alami. Boleh nggak? Boleh. Karena dia zolim sama kita. Kita doakan supaya dia juga merasakan hal yang sama atas kezolimannya. Boleh nggak? Boleh. Tapi akan lebih mulia ketika Ibu Heni mengatakan, ya Allah, betapa sakitnya saya difitnah, dituduh, dizolimi. Ya Rob, berikan hidayah pada orang itu. Berikan kesadaran pada orang itu. Sehingga dia menyadari bahwa apa yang diucapkan, apa yang jadi fitnahnya itu sebenarnya sesuatu yang salah. Sadarkan dia ya Allah. Dan berikan pahala kepada saya atas apa yang dia lakukan. Nah, itu lebih bagus. Gitu. Itu lebih bagus. Nah, untuk bapak-bapak, hati-hati. Kalau kita menzolimi istri, mudah-mudahan istri kita itu doanya selalu bagus. Ya Allah, maafkan suami saya. Berikan kesempatan karir yang bagus. Ya. Walaupun dia nyakitin saya, maafkan. Yang saya khawatirkan, istri bapak ngadoanya jelek, ya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Berarti tugas kita itu kudu mendoakan yang baik-baik. Dan wilayah kita ini berjuang bagaimana supaya tidak sampai menzolimi orang lain. Sebab orang yang dizolimi itu dakwatul madlum mustajab. Doa orang yang dizolimi itu mustajab.
Itu paling Bu Heni. Ya. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika ada penyanyi yang lain boleh di kolom chat atau bertanya langsung kepada Ustadz, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ivon. Ya, silakan Bu Ivon. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatannya, izin bertanya ya Pak ya. Ya. Saya kan di sini sebagai seorang ibu ya Pak ya, ibu dan seorang istri ya. Bisa dikategorikan terkadang saya selalu merasa jauh dari kesempurnaan dan jauh sekali Pak Ustadz. Nah, saya selalu banyak sharing dengan yang lebih senior ataupun dengan orang tua saya sendiri gitu kan. Bagaimana sih cara menjadi, khususnya menjadi ibu, contoh ibu yang baik. Nah, mungkin ada tips dan triknya khususnya buat saya sebagai ibu muda yang bisa dikategorikan setengah milenial ya Pak ya. Bagaimana cara saya harus bersikap, kemudian apa saja yang harus saya banyak gali lagi ilmu apa gitu, terutama kesabaran Pak. Terus terang ya, memiliki anak yang masih kecil-kecil itu kan, aduh, subhanallah Pak, diuji sekali mental kesabarannya, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, di mana PJJ online dengan tugas yang luar biasa sekali gitu kan. Di saat kami pun, saya dan suami sama-sama bekerja, nah itu Pak yang sangat saya ingin tahu begitu loh, bagaimana para menguji kesabaran itu seperti apa sih gitu kan, dan menjadi contoh ibu yang baik bagi mereka itu harus seperti apa. Itu saja mungkin Pak Ustadz, terima kasih untuk kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ipon ya. Sebenarnya ini dialami oleh semua ibu milenial. Nah, ibu milenial itu betul-betul merasakan kondisi yang dahsyat. Apalagi dua-duanya bekerja, suaminya bekerja, istrinya bekerja. Sementara anak-anak kudu belajar, ya, belajar yang keep in touch. Sebenarnya kudu bimbingan langsung orang tuanya. Gitu. Kumaha tah dalam kondisi gini? Pertama, rumus pertama, lapangkan hati menerima kenyataan ini dulu. Terima dulu, Bu. Terima. Oh iya ini. Yang kedua, memang menyelesaikan ini nggak bisa sendirian. Butuh teamwork dengan suami secara kuat. Apalagi dua-duanya bekerja. Ini kudu banyak discuss, banyak ngobrol. Suami nggak bisa cuma mengatakan, ya kumaha we atur, kumaha we bereskeun. Nah, mohon maaf bapak-bapak, kecenderungan bapak kan sok kitu, nya kumaha atuh. Ya ayah sih, ya kan eta mah indung atuh sok kumaha. Nah, iya. Bapak-bapak mah kadang-kadang tidak mau terlibat yang kaitannya jeung barudak, bahkan mengambil rapot wae ku indungna itu kan gitu. Saya di sekolah, saya punya sekolah ya. Itu kalau family gathering itu banyak bapakna teh hadir. Parenting tuh bapakna teh hadir gitu. Jadi disangkana ibuna teh udah cukup parenting teh. Padahal yang namanya anak itu kudu dididik secara teamwork. Jadi saran saya yang pertama terima. Yang kedua kuatkan teamwork dengan suami atau dengan istri ya. Jadi itu kudu bareng-bareng gitu. Jadi kalau ibu bareng-bareng sama suami paling tidak begitu ada kesulitan itu teh aya teman ngobrol. Itu ayah ieu teh kumaha atuh ya. Nah, masalahnya kadang suaminya ya atuh atur ya ku kamu. Nah, itu yang masalah. Ya atur teh kumaha kan gitu. Hari boleh jadi suami kita teh orang yang berpendidikan, ilmunya tinggi, tapi ari pas ngurusin anak masuk Korea, tak itu problem. Itu rumus yang paling dasar mulai dari situ, terima dan teamwork diperkuat. Teamworknya, nah karena anak mah gimana kita nanti ujung-ujungnya. Kalau ibu bapaknya seia sekata, anak juga ngerti. Nah, untuk adik-adikku tercinta yang masih muda-muda di sini, tolong ingat ya, bahwa kalau kita ada konflik dengan suami atau dengan istri, jangan di depan anak-anak. Kalau ada konflik. Kenapa? Anak tuh terluka sebenarnya. Dan akhirnya anaknya jadi rungsing. Aslinya. Jadi rungsing. Nah, berarti apa?
kita sebagai istri, tadi kan pertanyaannya, gimana sih menjadi ibu yang jadi teladan? Satu, jangan berantem di depan anak. Nggak boleh. Saya tidak sependapat sama istri saya. Jangan di depan anak. Di dalam kamar, mamah diskusi sama itu. Tapi kalau di depan anak mah kudu kompak. Yang paling parah apa? Kata ibunya, sholat dong nak, sholat. Kata bapaknya teh, geus atuh mah lah, tong cerewet teuing. Sholat budak teh dah belum balik atau masih balita disuruh sholat. Nah, kebayang nggak sama ibu bapak? Kira-kira anak akan berpegang kemana? Karena dalam dunia pendidikan itu rumusnya 3. 1, perkataan yang benar. 2, pembiasaan yang benar. 3, keteladanan yang benar. Pakai teori pedagogik apapun, psikologi macam apapun, teori-teori pendidikan apapun, baliknya pada 3. Perkataan yang benar, pembiasaan yang benar, keteladanan yang benar. Nah, kalau kita ingin jadi ayah ibu yang jadi contoh bagi anak, mulai dengan bicara benar, melakukan pembiasaan yang benar, dan keteladanan. Kalau kita bilang, kalau anak pulang sekolah misalnya lagi COVID, simpen itu sepatu di tempatnya, tas di tempatnya. Kita juga kudu begitu. Ini mah kita kadang kaos kaki di meja makan, atau ibu kaos kaki di meja makan disimpen teh. Kerudung dina meja tamu, ya, tas dina meja makan, kumaha itu teh. Ari ngomong ke anak kudu disiplin. Jadi rumusnya cuma 3. Perkataan yang benar, pembiasaan yang benar, dan keteladanan yang benar. Itu rumus yang paling utama. Kemudian teamwork harus dikuatkan, karena memang persoalan pendidikan anak bukan kewajiban ibu. Keliru kalau Anda mengatakan anak itu wajib dididik ibu. Wajib dididik dan diberi contoh oleh ibu bapaknya, ayah bundanya. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa pendidikan anak itu ibu. Wah, keliru. Dalam ilmu parenting itu judulnya juga parenting, berarti indung bapak itu teh. Namanya juga parent kan ibu bapak. Parenting kan berarti ibu dan bapak. Ya. Merenan kalau cuma ibu mah namanya juga bukan parenting, merenan gitu. Motherting merenan, ya kan? Kalau cuma ibu gitu. Itu Bu Ivon yang Ibu sampaikan itu butuh kajian panjang sebenarnya Bu. Jadi pertanyaannya terima kasih Bu. Kayak simpel tapi ini mah butuh jawaban yang multi perspektif ya, dari psikologi anak, dari agama dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Udah jam 10, Ibu Raisa gimana? Iya, kita alhamdulillah acara ceramahnya sudah selesai, tanya jawab juga sudah selesai, Bapak Ibu. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Aam. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, pertama saya minta maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak proporsional. Mari kita akhiri taklim ini dengan memanjatkan doa untuk menambah keberkahan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara pengajian rutin telah kita lalui bersama. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Pak. Kami sami mangga pamit Pak Kadi sareng sadayana. Atur nuhun Pak Ustaz. Atur nuhun mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Walahu wa muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.